Beserta rapat yang kami undang pada rapat terdahulu Pak Isradini yang baru datang, tapi karena ini cross check belum bisa terjadikan, kita langsung saja karena waktu berjalan juga, karena kalau cross check ini semacam asistensi ya, mana yang meskipun itu sempurnakan sudah oke atau belum, atau ada kendala pertimbangan tertentu terkait dengan muatan dalam RPR-nya. Baiklah, kita langsung saja dengan kami dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita mulai saja rapat ini. Yang pertama kita minta kesediaan dari Pak Isradini dan di SDARK ada 3 masukan pada waktu itu disampaikan oleh Pak Isradini terkait dengan masukan ini. Kalau dari konsultan atau kita ini sudah ditanggapi, namun barangkali perlu di cross check mana rasanya perlu disempurnakan atau belum detail disampaikan, atau silakan Pak Denny untuk ditanggapi terkait dengan masukan ini. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, mungkin kami langsung saja ya Bapak Ibu. Di yang pertama itu kami meminta adanya neraca air. Coba kita lihat ke bawah Bapak Ibu di halaman 2. Di salahnya ada ya Pak? Di salahnya ada Pak? Di salah. Saya kira minta neraca air. Itu Bapak sudah membuatkan Pak Denny dan Bapak Ibu semua untuk sebentar, karena ada juga yang 9:30 di bawah dilanjutkan dulu oleh Pak Arif, nanti kita bergabung lagi. baik. Ya, silakan lanjutkan Pak Denny. Mungkin di Zoom Pak Bagus. Di Zoom dibesar. Zoom di bawah. Ini ada debit air baku di lokasi neraca itu apakah itu yang Bapak itu neraca Pak? Ya. Ini minta neraca ketersediaan air di titik pengambilan yang tersedia sepanjang tahun mestinya disajikan dalam bentuk tabel. Kalau di sini pun salah kayak gitu. Debit di musim kemarau lebih tinggi daripada debit musim hujan. Harusnya yang disampaikan itu adalah debit andalan, debit yang selalu tersedia di titik pengambilan. Berarti yang di musim kemarau gitu ya Pak, untuk pantauan. Kan kalau hujan otomatis dia kan lebih banyak. Lebih banyak. Maksudnya sepanjang tahun ada, walaupun di kemarau dia sedikit juga Pak. Kalau hujan pasti bersurplus ya Pak. Mungkin dibuatkan dalam bentuk tabel Pak. Nah, ini kan kita tidak, apa ini kan juga salahnya Pak, salahnya kan. Entah terbalik, terus kami tidak tahu dapatnya 177 itu dari mana. Pasti ada sumbernya kan Pak. Sumbernya itu yang ditampilkan misalnya Pak. Jadi gini Pak, ini 2 sumber kan sudah ada isi Pak. Isi pertama yang dari 2020. Ini data yang dari isi yang ada. Kedua tahun 2023. Ini datanya Pak. Ya maksud saya Pak Bandi, hitungan
177 itu dari mana Pak? Dari mana ya? Dari dalam izin itu Iya, sebelum izin itu berarti kan Bapak sudah bikin dokumen. Pasti ada lampiran itu aja dibacakan di dalam itu Pak. Kan ketika Bapak melengkapi dokumen izin kan diminta neraca kan Pak? Nah, neraca itu aja Pak lampirkan satu tabelnya. ya, jadi gini Pak Denny. Hmm. Izin ini kan punya Hermas. Gimana Pak? Izin ini kan punya Hermas. Kan ini izin Hermas Pak. Jadi ini Pak, ini Hermas itu dapat izin perusahaan airnya segitu. Satu dua segitu Pak. Nah itu yang kita sambung di dalam izin. Ini bukan Izinnya PT Mas Sentosa. iya. Hermas yang tetap punya ini kan pembelian Pak. Pembelian kan dari dua sumber. Ya. Nah, ada sumber yang punya Hermas Sentosa. Kan begitu Pak. Jadi dalam izin itu disebutkan dalam seperti ini. Kalau toh ada sebenarnya ini kita baca lagi. Oh. Iya. Ya. Ini rasanya nggak mungkin ini kan bikin aja lewat tadi. Memang minta bisa. Bilang kita biasa kita bentar aja. Kalau dia memang itu sabkan Bapak, mesti sabkan Bapak itu mau memberikan ke pihak Aqua kan Pak? Harusnya bisa ya Pak? Jadi itu gini Pak, Kenapa? Air itu kan dari PT Hermas. Ya. Itu kan ada di 2 lokasi. Lokasi 1 itu nanti pengusahaannya setelah dipotong untuk masyarakat itu 8 liter per detik. Yang di lokasi 2 ada 23 liter. Jadi yang punya izinnya kan pihak Hermas gitu Pak. Nah itu pihak Aqua beli di pihak Hermas. Ya. Minimal Bapak melakukan izinnya Pak. Itu yang ini Pak. Izin yang diberikan itu kan nomor aja Pak. Nanti tadi ya nanti coba kita koordinasikan dengan AO sama apa ya Rekal. Kemudian bisa ditampilkan izinnya di sini Pak. Izin pengusahaan dari Hermas ya, tampilkan di sini kita tampilkan di dalam ini. Izin Mas sama izin dari PT Tirta. Iya, Karena dia ngambil buat izin Bapak sendiri kan punya izin. iya. Yang PT apa? Jadi yang dua lokasi itu kan Hermas dua-duanya Pak. Lokasi 1 yang tadi saya sampaikan, yang 8 liter per detik itu, dan yang 23 itu semuanya milik Hermas. Cuma lokasinya 2. Punya Mas dulu. Iya. Iya. Dulu bagi kan izin yang Mas yang dilakukan. Oh, Iya. Kalau di sini saya lihat tadi coba yang izin Pak, yang IP-nya saja dikerahkan. Hah? Coba kan. Boleh. Tarik. Nah, kan ini IP kita punya kapasitas produksi. Berarti Bapak juga punya izin juga ya Pak? Kalau ada kapasitas produksi yang 20 Pak. Ya, Aqua kan punya izin untuk produksi dari sudah ini. Aqua kan sudah punya sponsor. Cuman sekian tahun hanya bisa produksi 10 liter per detik. Sehingga kapasitas mesinnya kan sudah 45 Pak. Izin itu sudah 45 kan seperti itu. Nah sekarang untuk bisa meningkatkan produksi itu diberilah ke yang lain. Diberilah ke PT Hermas. PT Hermas ini airnya air dari water mata air. Dan diberi pembelian pertama dari sumber ke 1 seperti itu uang tangkang 8 liter per detik itu. Yang kedua, yang kedua 25 liter per detik itu Pak. Yang mungkin itu lampirkannya izin dari PT ya Pak. Ya, jadi Sama ketika mereka membuat izin pasti bikin neraca. ya Setidaknya menunjukkan hitungan yang menunjukkan nilai air 177 sama 177. oke. Mungkin Pak. Jadi nanti kan dengan Mas kita ini menentukan inisinya di dalam kita termasuk neraca air. neraca besar neraca yang lalu. Pasti ada Pak. Kalau ada Ya. izin kota. Jadi dulu kita lebih gimana kan BWN kali ini nggak tahu dari gimana. Tidak punya. Nanti kita coba Oke.
Oke. Terus yang di bawah lagi Pak masalah parkiran pajak. Hah? Kira dari Kebetulan yang menyalurkan 1.200 meter kubik per bulan ya pemakaiannya Pak. Pemakaian apa Iya. yang dibayarkan. Itu kalau boleh tahu cara hitungannya gimana Pak? Dari mana jumlah itu didapat? Tahu ini saya nggak tahu ini karena ini Dari kilometer itu, Pak. dari badan penambangan daerah nih Pak. Oh, bukan itu. Jadi ada pencatatannya setiap hari, Pak. Kilometernya posisinya di mana Pak? Iya, Posisi kilometernya di sumber, di Indek. di Intek betul. Kan pakai Di Indek ya Pak? Iya. Iya Pak, untuk pencatatan itu tiap hari Pak ya. Jadi itu adanya di Intek di sumbernya. Ah, Berarti semua pemakaian lewat situ dulu ya Pak? Betul, Pak. Termasuk pemakaian domestik Pak. Dan domestik ada dari tidak? domestik sekarang kita itu memakai air dari apa? Hujan pakai hujan yang ditampung. Ah, Tapi memang ada meteran ya Pak? ada Pak. Arahan dari KPK untuk izin penggunaan sumber daya air sudah kilometernya itu di Intek. Nah, kadang kawan-kawan ini bikinnya dari Intek dimasukkan ke kolam dulu, dari kolam baru dia tarik lagi ke pabrik. Nah, di pabrik baru ada kilometernya. Sementara pengambilan dari kolam tarik kemana-mana kita nggak tahu. Jadi kemarin itu dari rapat dengan KPK diminta pemasangan kilometer itu di sektor memang itu Bapak Kapolda. Ah. Ini perlu dulu Pak. Terima kasih. Lengkapi mohon dilengkapi yang terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saat ini kayaknya memang kita butuh merasa juga misalnya mungkin ada badan sederhana juga Pak, walaupun sifatnya pembelian. Kalau penyelesaian dia sudah jatuh di peraturan perundangan. Jadi sekarang namanya adalah penugasan. Penugasan itu adalah kewenangan menteri yang kita ditugaskan untuk memproses di provinsi maupun kota-kota. Jadi ada suratnya nanti minta ke kami Pak. Ya, ada suratnya, surat penugasan dari Direktorat Birokrat ke kami di provinsi untuk melakukan proses penilaian dokumen lingkungan. Nanti outputnya adalah rekomendasi kelayakan lingkungan. Jadi kita buatkan nanti surat dan rekomendasi kelayakan lingkungan, kita kirim ke kementerian via Melanet. Nanti yang mengeluarkan perlinya lingkungannya adalah kementerian. Jadi kita hanya melahirkan rekomendasi kelayakan lingkungan. Nah, nanti minta ke kami Pak, suratnya bisa menjadi dasar, ya dasar jadi dimasukkan di lampiran. Terus yang lain gimana? Oke, terima kasih. Nah, salah satu Pak ya, memang ini Pak, survei ekspor tambah ini kan memang itu rencananya radius 2-3 km dari sisi sumur yang ada sekarang. Nah, jadi survei itu berikan. Jadi belum ada titik koordinat, belum ada apa namanya semacam apa ya, semacam suatu apa ya, kegiatan awal yang memang belum rasanya itu memang belum, kalau kita masukkan ke kegiatan tambahan tadi saja tergelak pasti kan itu. Nah, gimana ya, apakah memang bisa dengan radius 3 km itu kita tambahkan di Siluri di Jawa itu yang kita misalnya kalau dalam apa itu itu memang kita tambahkan terkait dengan pengumuman, tapi pengumuman sudah pengumuman dari suatu tambahan itu memang kita tambahkan dalam apa namanya kriteria ini karena memang itu memang belum ada titik koordinat, memang belum ada kepastian di mana itu digunakan. Yang pertama, yang kedua nanti sudah dibantu Pak Ali tadi, nanti kami memang kita ternyata itu apa jadi diselamatkan. Nah, kemudian terkait dengan ini terkait dengan berpuas mungkin di apa ya, di bagian di apa sudah, di bagian sudah, tapi belum di
durasi juga sudah kami di logistik di apa namanya kemudian biasanya digunakan untuk penanaman ataupun cara mobil yang menggunakan apa seperti yang berlaku sekarang di kampung kegiatan. menambah penilaian D3 mumpung nggak semua dia di dalam sini dia pengelolaan D3 nya. Jadi sampaikan dia memang dia pengelolaan tidak spesifik sebetulnya 5 D3 yang harus sudah ada aturannya. Mungkin perlu ada untuk yang D3. Silakan ditanggapi. Sebenarnya itu maksud kita bikin satu lagi atau ditambahkannya tapi ini kan sudah secara masukan untuk apakah ini dari sini? Di dokumen lingkungannya waktu itu arahan APLH ya di dokumen lingkungan. Ya berarti kan Enggak seperti ini kita. berarti Kita kan lebih detail. bisa ditambahkan di tubuh saja gitu. Iya. Panti yang digunakan itu proses orang gitu ya. Iya. Jadi nanti kita tambahkan. Nah terus Kalau diagramnya dibuat diagram atau gimana ya di jalur alur lintas B3 tadi, ngangkutan tadi? Lihat aja ya. Buat aja jalur Jalurnya aja ya. Jadi jadi panas-panas gitu ya. Oke, Pak Arif. Nah, cuma gini, jadi Pak ini memang kalau tidak pakai korban kan ini kan menjadi dalam regulasi bagi dalam regulasi. Nah, kalau tidak menggunakan korban itu setiap 2 hari diangkut nih. Ya. Nah, ini gimana nih Pak? Apakah mau seperti itu terus atau kita pakai korban? Kalau korban kan bisa per 3 bulan nih ya. 3 bulan bisa pakai koridor. Hanya dalam dokumen kami sebutkan itu regulasi seperti itu. Yang spesies. Jadi kita tidak ada 5 itu Pak, karena kalau misalkan nanti ada kecelakaan, misalkan kayak perlu pertolongan dijahit itu langsung ke rumah sakit. Nah, rumah sakit itu Di dalam area pabrik ada klinik. ada klinik. Jadi hanya ini aja Pak, karena kayak Pak gores sedikit dikasih apa namanya? Itu aja pembersih udah. Kalau memang sampai robek, nah itu kita rujukan ke rumah sakit terdekat. Berarti klinik hanya untuk pertolongan pertama. Kegiatan. Ya. Iya. Jadi tidak ada limbah khusus yang dihasilkan dari kegiatan klinik di. Enggak ada Pak. Tidak ada. Karena bahasa limbah infeksius ini besar Pak. Terinfeksi orang gara-gara dia gitu kan, karena limbah ini. Kalau memang rasanya memang tidak ada, ya dihilangkan saja yang limbah infeksius. Karena yang menghasilkan limbah infeksius adalah yang ada tindakan dan perawatan. Jadi kita pertama punya rumah sakit di dalam gitu ya. Jadi heran juga nih, ada yang di infeksius di AMDK gitu ya. Itu bahaya. Jadi silakan ini lagi, diskusi lagi. Kalau memang mungkin ada silakan. Kalau memang tidak ada ya tidak perlu ya menimbulkan pertanyaan. mungkin ini Pak kalau klinik harusnya ada Pak, harusnya ada. Tapi misalnya kalau jumlahnya sedikit itu biasanya bisa kita oper ke TPS 53 yang ada di rumah sakit atau di puskesmas, tapi yang ada izin deponya. Ada dia menampung dari, kalau untuk Fasankes dia ada khusus untuk misalnya ada rumah sakit, dia bisa menampung dari yang lain, tapi dia harus ada di Rintek itu yang menjelaskan kalau dia menampung dari misalnya dari karena untuk
Fasilitas sendiri untuk mengumpulkan itu tidak perlu izin pengumpulan, tapi dia harus diminta dia sebagai depo aja. Ini bisa dicari informasi yang apakah di Solo itu ada yang rumah sakitnya DPS-nya sebagai depo. Saya rasa tidak ada limbah infeksius, Pak. Kalau limbah infeksius beda dengan toksik, Pak ya. Toksik itu dari bahan-bahan kimia yang infeksi itu dari virus bakteri yang terkontaminasi dari tubuh yang tersakit. Terinfeksi, infeksius yang berpotensi menginfeksi orang. Ada virus, ada bakteri, mungkin ada operasi di situ kali. Operasi bedah apa segala macam yang orang berpotensi terkontaminasi, terinfeksi dari limbah infeksiusnya. Besar nih Pak kalau pemahamannya limbah infeksius, Pak. Kegiatan kita bukan kegiatan kesehatan. Silakan dicermati lagi Pak Yadi. Kegiatan kliniknya tentunya kita akan bisa melakukan identifikasi dampak, identifikasi dari sumber-sumber. Jadi itu silakan aja dicermati lagi. Kalau memang tidak ada, tidak perlu disampaikan. Kalau memang ada ya ditambahkan penanganannya. Dan kalau memang tidak ada, itu biar aman sih menurutnya harus ada post-collect gitu. Jadi silakan aja dituangkan dalam dokumennya untuk kegiatan. Oke, sudah Diana? Oke, sudah berarti. Kita masih lanjut dulu yang di video. Silakan Pak Iwan. Baik, Bapak Pimpinan, kondisi tenaga alternatif. Bapak itu dari kita yang bersama ya, kedua dan kemudian Pak Jati dan Kang. Dari saya pada kesempatan ini tidak banyak juga saja dari pertanyaan yang sudah saya sampaikan sebelumnya secara umum. Sebenarnya sudah cukup bagus ya diuraikan. Tapi ada hal-hal yang tadi disampaikan juga oleh Pak Ika tadi ya. Sebenarnya saya tidak sampaikan itu tadi. Pertama yang mungkin masih perlu dilengkapi itu di pertanyaan nomor 1. Sebenarnya saya apresiasi bahwa sangat lengkap dijawab mereka bagaimana perolehan data uji geologis tadi ya dalam dokumen. Tetapi sayangnya memang dokumennya itu dokumen apa gitu, tahun berapa, jadi itu informasi itu yang apa. Jadi artinya apa? Ketika itu dicantolkan berarti ini sebuah keterkaitan dengan dokumen lainnya. Jadi itu sudah dirangkum beberapa hal yang saya tanyakan di dalam dokumen, tetapi referensi dokumennya nggak kelihatan. Biasanya itu misalnya dokumen kalau misalnya video listrik itu mungkin laporan teknis DG pengukuran yang ada video listriknya dan sebagainya. Nah itu menjadi pengikat kita informasi itu. Nah, tahun berapa? Nah, kita berpikiran karena dari narasinya sebenarnya ada sebuah kekhawatiran di tengah masyarakat ada konflik dia merasa dengan adanya aktivitas ini akhirnya terganggu. Nah, maka idealnya memang tahun perolehan data yang disampaikan tadi harusnya tahun terbaru, bukan tahun lagi pada saat studi kegiatan ini akan dimulai. Mungkin, tapi kalau memang itu saja yang disediakan, saya rasa mungkin ya keterbatasan waktu ya. Tapi yang menarik di situ saya melihatnya ada sebuah ilustrasi bahwasanya kegiatan sekarang itu belum sampai kepada tahap pengeboran kedalaman yang memang direncanakan pada kajian. Itu yang pertama. Jadi untuk dokumennya disebutkan kemudian tahun berapa itu. Kemudian yang kedua, ini masih sinkron sebenarnya dengan pertanyaan nomor 3 dan nomor 6 itu saya
tapi memang mohon maaf belum ada uraiannya di laporan. Jadi kalau prosedur teknis lainnya, itu kan ada diubah itu, jadi tidak nampak gitu. Saya membaca tadi dari penyampaian Pak Jadi WTP ya, memang dalam izinnya yang ada itu ada berizin STP juga masuk kepada proses kajian domestik. Nah ini sebenarnya ini mohon maaf ini karena memang ini sudah ada datanya. Tentu pencucian STP ini kan sebenarnya STP-nya seperti apa gitu kan. Nah saya melihat kalau aquifer ini sebenarnya yang dominan itu kan logam kelas sebenarnya, karena dia melalui air yang masuk itu merupakan perkolasi ya, yang memang panjang waktunya, dan itu akan membilas media yang kita dilewati. Sehingga kalau misalnya ada fraksi logam, dan itu akan terlarut dia dan masuk lagi ke badan. Nah itu spesifiknya air tanah tadi. Maka seyogianya proses treatmentnya sebenarnya sederhana saja. Saya nggak tahu ini apakah prosesnya proses oksidasi dalam hal ini aerasi atau proses absorpsi. Nah ini ada juga. Nah itu makanya kita perlu informasi itu sebenarnya dalam dokumen ini supaya tadi apa yang kita kelola itu tidak keliru secara secara teoritis. Jadi teoritis praktisnya mungkin agak ada gap nanti perbedaan. Nah, contoh misalnya, ketika kita mencoba mengidentifikasi proses WTP itu adalah proses oksidasi dari logam terlarut sehingga menjadi padatan, dan kemudian kalau ada filtrasi tadi akan terjadi penyumbatan, kemudian dibilas, maka unsur yang dibilas tadi adalah logam terlarut. Berarti ada Fe, mangan, dan kesadaran juga di sana. Berarti unsur itulah yang ada pada pembilasan. Maka pencucian STP bisa kita identifikasi dia ada logam tadi. Ketika dia masuk ke pengolahan domestik, ini keliru dia. Karena pengolahan domestik itu mengoptimalkan fungsi penguraian dengan menggunakan mikroorganisme. Nah itu dia inhibit, tidak dikehendaki dia. Pak Ridwan, ya. Pak, sebenarnya bukan kita masukkan ke limbah domestik Pak, tapi menjadi limbah domestik ya. Lumpurnya itu menjadi limbah domestik. Bukan diinputkan ke orang domestik enggak. Tapi ini dari skenario-nya mohon izin Pak Jadi ini di halaman berapa nih? 182 ini. Proses apa nih? Saya melihat skemanya seperti itu. Jadi kalau kita skema, wah ini masuk ke limbah domestik, masuk pengolahan limbah domestik. Bukan Pak. Oh enggak ya? Bukan mungkin. Mau nanti di halaman 182 Pak, PDF-nya. 182. Itu limbah domestik itu maunya Pak? Ini tapi ada unsur pencucian STP di sana Pak. Ada komponen pencucian STP-nya. Ya nggak apa-apa kalau misalnya gitu ya mungkin kita potong aja garisnya gitu kan. Ya. Supaya secara teoritis itu bisa kita terima gitu. Meskipun sebenarnya di lapangan perlu perlu sinkronisasi. Jadi kalau limbah yang dari WTP Pak yang di ini Pak Jadi mungkin bisa dilihat tuh di halaman 182 Pak, supaya sama-sama kita lihat. 182 PDF-nya, tapi bukan halamannya. 182 PDF, ketik aja Pak, di PDF itu 182 kelihatan. Judul besarnya di sini proses usaha dan atau kegiatan peminjam PT Tirta Investama Fakir. Nama 3 adalah Fakir Tirta Peminjam Perusahaan. 182 kalau pek dari apa aja, tapi bukan halamannya. Ini kan lampiran ya Pak ya, karena lampiran ini. Iya. Oh bukan kan? 182 ada tuh Pak? Kayaknya enggak gitu kan? Iya. Kan ada pencucian STP tuh Pak. Saya mau bacanya ya itu. Ini limbah domestik Pak. Pencucian STP itu kan treatment Pak. Ya, ini itu limbah domestik. Oh enggak, ini kan kalau pengolahan limbahnya ada STP sewerage treatment plan-nya itu. Ini STP-nya air bersih nih. Ya ini kan untuk kajian dari limbah domestik Pak.
Ya maksud saya, benar itu lingkupnya bagian domestik, tetapi sumbernya salah satunya adalah aktivitas pencucian. Nah, itu yang apa? Kiri bawah. Nah, itu Pak. Itu yang mungkin menurut saya tuh perlu. Ya, pencucian STP ini kalau STP kaitannya dengan air baku, dalam hal ini air bakunya air aquifer, itu memang pasti di backwashed juga Pak. Jadi ada namanya, kalau dalam segi filtrasi ada namanya ultrafiltrasi sampai level terakhir itu RO1. Nah, logam terlarut tadi, kalau dalam proses apakah pendekatan dan oksidasi, aerasi tadi, kita injeksi blower, injeksi udara dengan oksigen dengan blower, kemudian nanti teroksidasi dia si logam tadi menjadi padatan. Penyempurnaannya adalah unit filtrasi, menyaring padatan tadi. Nah, akhirnya dia si padatan si filtrasinya clogging, tersumbat. Nah, kita bilaslah itu supaya aktivitas produksinya tetap. Nah, berarti yang terbilas tadi masuk kepada si tadi nah ini kurang match dia. Kurang match dia, inhibit dia, mati dia. Kalau tidak mati dia tertil dia si mikroorganisme tadi. Nah, saran saya nggak apa-apa ini apa mungkin di apa namanya ya, berarti di skip atau dihilangkan. Ya. Jadi secara teoritis keliru ya, meskipun fakta prakteknya seperti itu, tapi dokumennya tentu kita pertanggungjawabkan secara akademis gitu. Nah itu yang bisa, karena mungkin kaitannya dengan jumlah, karena proses pembilasan itu 1 kali 3 hari misalnya, tapi dengan jumlah sampai 45 liter per detik, wah ini besar juga sebenarnya. Besar Pak. Ini mohon izin nanti ini Pak Zadi bisa apa? Tadi yang disampaikan oleh Pak Dika, jadi saya memang harus komentari karena bidang di air dan air bersih, dan limbah dan bersih untuk itu. Nah kemudian, ini lanjut ya, masih dengan pertanyaan nomor 3 dan 6 masih relevan ya. Saya nggak tahu ini praktek limbahnya sedang berproses atau yang sudah ada di dokumen lama. Karena gini. Karena momennya tentu kita memperbaiki ya, karena konteks sekarang. Nah, saya menangkap dari Pak tadi dalam hal mengidentifikasi atau memprofil STP atau dalam kata lain ada juga WTP istilahnya, itu belum jelas gitu unit-unitnya. Karena mungkin saya rasa karena kita pabrikan itu, wah ini pabrikan biasanya ada apa dokumen penunjangnya sebenarnya. Kaitannya saya menyampaikan ini karena dari pertanyaan sebelumnya itu saya melihat ada kegiatan pencucian yang sangat dominan, jumlahnya banyak. Nah, aktivitas pencucian biasanya menggunakan sabun atau deterjen. Nah, dominan unsurnya itu adalah nutrien, ada fosfat atau nitrogen, namanya amonia. Nah, saya tidak melihat komponen itu, parameter itu disisihkan secara baik untuk mencapai satu mutu. Nah, artinya apa? Secara dokumen, pertanggungjawaban teoritisnya tidak ada. Padahal kegiatannya dominan, pencucian tadi. Nah, bagaimana itu bisa dicapai? Meskipun nanti dalam pemantauannya diukur lengkap, memenuhi, iya betul. Tapi keberadaan unit-unit yang ada di STP, WTP tadi itu harusnya relevan dengan profil air limbahnya. Nah, maka dalam konteks ini biasanya ini berat ini seyogyanya memang kita kalaupun pabrikan itu kadang-kadang kan ada skrip dan sebagainya gitu ya. Kita bisa mengungkapkan mengidentifikasi dari aktivitasnya. Seharusnya mungkin atau mungkin bisa beri kepada ini apa ya, karena dokumennya penting. Kayak khawatir apa pentingnya? Nutrien ini nanti bisa saja nanti masyarakat itu bilang ini encang gondok di kawasan di apa ini kan banyak berbudidaya itu terganggu, nanti tutup saja nanti buat. Kenapa? Karena aktivitas pencuciannya ada. Secara teoritisnya memang akan berkontribusi pada dari penerimaan. Nah, akhirnya kan susah kita menjawabnya. Kalau susah, kalau sudah dideskripsikan di sini, oh ternyata STP kita bisa loh mampu mencapai ini, wah ini akan enak ya. Oh enggak, saya cuma karena disinggung tadi sama Pak Dika ini. Dan itu secara apa tanggung jawab saya menjelaskan. Iya, saya paham Pak. Memang
kita mungkin mau seperti itu Pak, sebenarnya. Jadi biar rangkuman bisa justru kita pasti bisa. Ya. Cuma nanti apakah tidak Sudah tertulis ya, Bu Ansi, Pak Husanul Arifin, kemudian bidang tata lingkungan itu mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa bergabung dengan kita, dan dari SDM sedang dalam proses menuju ke DLH. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum kita memulai paparan, perlu kami informasikan bahwasanya pada saat